Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Baik, ikhwani fillah, azzakumullah. Hari ini kita melanjutkan kembali dalam kajian kitab Ushulus Salasah, yaitu dengan edisi Indonesia. 3 landasan utama. Yang pertama mengenal Allah Ta'ala, yang kedua mengenal dinul Islam, dan yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian terakhir kita masih dalam penjelasan tentang mengenal Islam. Dan mengenal Islam itu dalam penjelasan rukun Islam. Yang rukun Islam itu kalau nggak salah pertemuan terakhir tentang mendirikan sholat. Dan waktu itu sudah Anda sampaikan bagaimana makna di dalam sholat yang kita jalankan selama ini, ya, itu seperti apa maknanya, bahkan di dalam hukumnya seperti apa di dalam menjalankan ibadah sholat, ya. Maka sekarang ini kita akan sampaikan tentang sifat sholat, ya. Artinya sifat sholat itu tata cara di dalam ibadah sholat, baik secara perkataan, ya, karena ibadah sholat itu adalah terkait dengan perkataan, juga terkait dengan amal jawarih, ya, amal badan dalam gerakannya, sehingga itu harus benar. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya dalam sebuah salat itu, maka salat itu semuanya
harus mencontoh Rasulullah SAW, baik itu di dalam ucapan-ucapannya maupun di dalam sholat itu gerakan-gerakannya. Maka sholat itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh sholat itu kemudian dengan prasangka kita sendiri, dengan peninggalan kita barangkali dengan orang tua kita dan lain sebagainya. Kalau ternyata itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka boleh jadi sholat itu menjadi sholat yang tertolak. Makanya beliau pernah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, sholat itu ketika tidak mengikuti di dalam contoh Rasulullah SAW, boleh jadi sholat itu ya sungguh sama sekali tidak mendapatkan pahala. Kalaupun kita sudah mengikuti Rasulullah SAW, maka boleh jadi sholat itu ya sesungguhnya kita mendapatkan bisa 1/10-nya, bisa 1/9-nya, bisa 1/7-nya, ya bahkan ya 1/3-nya kita dapatkan, ya karena itu masing-masing dari setiap kita sholat itu berbeda-beda di dalam pahala yang kita dapatkan. Karena apa? Dinilai dari gerakan sholat itu sendiri juga di dalam bacaan-bacaannya. Makanya beliau bersabda dalam hadis ini, innar rajula la yusallis sholata. Sesungguhnya seorang itu pada saat dia melakukan ibadah sholat, wa la'allahu la yakunu lahu minha, maka boleh jadi ya dia tidak akan mendapatkan ya darinya dari sholat itu pahalanya illa usyruha, melainkan hanya 1/10-nya saja, wa tusquha, dan boleh jadi hanya mendapatkan 1/9-nya saja, au sumunuha, ataupun hanya 1/8-nya saja, au subumuha, atau boleh jadi hanya 1/7-nya saja, au sudusuha, atau hanya mendapatkan 1/6-nya saja, au khumusuha, atau 1/5-nya saja, au rubu'uha, atau hanya sekedar mendapatkan 1/4-nya, au sulusuha, atau 1/3-nya, au nisfuha, atau separuhnya saja di dalam sholat itu. Maka ini tergantung di dalam kualitas sholat kita itu. Tapi kalau kualitas sholat kita itu mengikuti Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, maka insya Allah Taala pahala itu kita akan dapatkan dengan sempurna. Tetapi sungguh dalam bahasan sholat itu panjang sebenarnya, nggak mungkin dengan satu pertemuan seperti ini. Tapi nggak apa-apa, ini kan bahasan kitabnya kitab akidah ya. Paling tidak hari ini kita akan sampaikan ya di dalam seperti apa sifat sholatnya Nabi, tata cara di dalam sholatnya Nabi, termasuk ya tata cara zikirnya Nabi itu seperti apa. Ya karena pada zaman sekarang ini banyak yang tidak sesuai apa yang beliau contohkan di dalam ibadah sholat itu sendiri, termasuk di dalam zikirnya ketika selesai di dalam sholat itu sendiri ya. Karena banyak sekali di antara kaum muslimin yang menganggap Islam itu sebagai Islam turunan. Padahal Islam itu bukan turunan, tetapi Islam itu dibangun di atas ilmu. Dan ilmu itu dikembalikan kepada dalil, dan dalil itu dikembalikan kepada Quran dan Sunnah yang sahih, sehingga Islam itu tidak menjadi sebuah turunan. Kalau turunan itu biasanya, bapak saya sholatnya seperti itu, saya ikuti seperti itu. Kemudian bapaknya lagi seperti itu sholatnya, berarti kakeknya seperti itu, maka diikuti seperti itu terus menerus. Iya, kalau kakeknya atau buyutnya yang di atas itu benar mengikuti sholatnya Nabi, kalau seandainya tidak mengikuti sholatnya Nabi bagaimana? Nah ini kan yang harus kita perbaiki supaya sholat itu menjadi sempurna.
Dan pahalanya pun kita akan mendapatkan pahalanya yang sempurna, tidak pahala yang hanya separuhnya saja. Bahkan boleh jadi itu tertolak sama sekali kalau tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami, yang bukan kami contohkan, kata beliau, fahuwa raddun, maka amal itu menjadi tertolak. Karena apa? Karena amal itu menjadi tertolak karena tidak berdasarkan dalil yang beliau contohkan. Dan dalil itulah yang disebut dengan ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Mas'ud, seorang sahabat juga ini, pernah menjelaskan bahwasanya ilmu itu menjadikan pemimpin, menjadikan penuntun dari setiap amal kita itu menjadi amal yang benar. Ya. Apa kata beliau? Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya amal dan amal itu adalah pengikutnya. Artinya setiap amal-amal kita itu harus ada penuntunnya. Kalau tidak ada penuntunnya, maka menjadi kita ini buta terhadap amal yang kita lakukan. Apakah amal ini benar atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kalau amal itu berdasarkan ilmu, dan ilmu itu dikembalikan kepada dalil Quran dan Sunnah yang sahih, maka amal itu menjadi jelas, menjadi terang, karena ada penuntunnya. Dia tahu. Ibarat orang ya tidak bisa melihat, ya matanya tidak bisa melihat, maka pada saat dia tidak bisa melihat, tentunya membutuhkan penuntun minimal dengan tongkat, ya minimal dengan tongkat, ya maka itu menjadi penuntun sehingga nanti dia tidak akan tersesat, dia tidak akan salah melangkah. Begitu juga dengan amal ibadah kita ini, kalau tidak didasari dengan penuntun itu di atas ilmu, dan ilmu dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, maka boleh jadi amal ibadah kita termasuk sholat itu menjadi sholat yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, dan itu bisa menjadi tertolak. Baik, Bapak sekalian dan Ibu sekalian yang ana hormati, ya maka hari ini kita akan sampaikan secara ringkasnya tentang bagaimana sifat sholatnya Nabi ini. Ana nukilkan di dalam kitabnya Syekh Jibrin. Ya, Syekh Jibrin ini salah satu seorang syekh yang ada di Arab Saudi. Ya, beliau juga termasuk muridnya Syekh bin Baz. Ya, sebenarnya kalau mau lebih lengkapnya lagi, ya ana rujukan saja, nanti antum bisa beli kitabnya. Kalau mau dalam kitab sholat, ya itu yang paling bagus, yang fenomenal sekali di dalam kajian-kajian para ulama ketika menjelaskan tentang masalah sholat, itu sangat praktis dan lengkap, yaitu kitab sholatnya Syekh Nasruddin Al-Albani, itu diberikan judul Sifat Sholat Nabi. Jadi ya ada kitab yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, itu dalam kitab Sifat Sholat Nabi. Bahkan di situ beliau ini kan seorang ahli hadis, ya juga otomatis kalau orang ahli hadis dia juga paham tentang fikih. Tapi orang yang ahli fikih belum tentu dia ahli hadis. Sehingga apa? Kadang-kala orang yang ahli fikih itu ketika penyajian dalam kitab-kitab fikih itu, ketika dia bukan orang yang ahli hadis, seringkali hadis-hadisnya itu banyak yang dhaif, bahkan hadis yang maudhu. Itu disertakan di dalam sebuah kitab fikih itu, ya. Makanya dalam kitabnya, salah satu kitab Fiqhus Sunnah, barangkali antum pernah mendengar kitab Fiqhus Sunnahnya Said Sabiq, maka itu harus memakai taklidnya. Itu ada dalam taklidnya kitabnya Syekh Nasruddin Al-Albani dalam Tamamul Minna fi Ta'liqi 'ala Fiqhis Sunnah. Itu karena di situ juga banyak hadis-hadis yang dhaif yang juga dihadirkan oleh Said Sabiq, ya. Artinya ini akan berikan satu gambaran saja, ya. Baik, ikhwani fillah, jazakumullah. Kita awali ya seperti apa di dalam sholat ini.
Seperti yang disebutkan oleh Syekh Jibrin dalam kitab yang sangat praktis ini, maksudnya kitab kecil seperti ini. Paling tidak ini kitab ini antum bisa dapatkan murah ini, ya. Kitab yang kecil ini kalau enggak bisa kita berikan kepada anak-anak kita sebagai semacam panduan supaya sholatnya itu benar, ya. Maka langsung saja Anda sampaikan, maka sifat sholat Nabi, ya, yang pertama kalau kita ini hendak melakukan ibadah sholat, apa yang pertama kata beliau? Bersuci. Ya, artinya bersuci di sini adalah berwudu. Ya, berwudu. Jadi kalau orang itu hendak melakukan ibadah sholat, maka harus berwudu terlebih dahulu. Kalau seorang itu tidak melakukan ibadah dengan berwudu, maka sholat itu nanti tidak sah. Ya, jadi orang yang sholat itu tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga meskipun orang itu berwudu, ya, berwudu. Ini sebenarnya kita harus jelaskan dulu berwudu sebenarnya. Cuma kan ya nggak mungkin ini, ya. Wudu itu sangat menentukan. Kalau seandainya wudunya itu asal-asalan, kan berarti nanti wudunya itu tidak sah. Dan kalau wudunya itu tidak sah, berarti sholatnya juga ikut tidak sah. Sehingga apa? Di awal pertama kali itu menentukan bagaimana orang itu, ya, di dalam wudunya. Kalau wudunya itu sesuai dengan tuntunan sunnahnya Rasulullah SAW, maka sungguh sholat itu nanti akan menjadi sholat yang sah. Ya, itu diawali dari wudu. Makanya Rasulullah SAW, ya, bersabda dalam hadis-hadis yang cukup banyak sekali, ya, cukup banyak sekali. Umpamanya beliau pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu'a summa yaqumu fayarka'u rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Ya, wa ghufru lahu. Apa kata beliau? "Ma minkum min ahadin", ya, tidaklah dari kalian, ya, seseorang yatawadda, lalu dia berwudu, fayuhsinul wudu'a. Nah ini, fayuhsinul wudu'a, lalu orang itu membaguskan wudunya. Wudu itu harus dibaguskan, jangan asal-asalan wudu itu. Umpamanya wudu itu kan, ya, tentunya diawali tamat-mat itu berkumur-kumur. Kumur-kumur ini kan juga ada dua, ada istinsyak, ada istinsar. Apa itu istinsyak? Memasukkan air itu ke dalam hidung dan sekaligus pada saat bersamaan itu dikeluarkan dari mulutnya, itu kemudian istinsar. Jadi istinsar itu memasukkan, selain berkumur-kumur, itu sembari dimasukkan air itu ke dalam lubang hidungnya. Sampai kalau orang yang tidak terbiasa itu sampai terasa panas di ujung ini, ya, di ujung pangkal ini, itu harus sampai masuk air itu, ya, harus masuk. Dan itu sunnahnya pakai tangan satu. Tapi kalau tangannya kurang lebar, boleh dibantu dengan tangan kirinya sedikit begitu, sambil, ya, ini, jadi sambil memasukkan itu sekaligus separuh untuk kumur-kumurnya, ya, yang dimasukkan mulut, separuh lagi dimasukkan ke dalam kedua lubang hidung. Jadi bukan terus begini diiniin begitu, bukan. Ini kan sering begitu. Maka itu bersamaan begitu, dihirup, istinsyak itu namanya. Setelah itu, ya, istinsyak, dimasukin air itu. Ya, istinsyak itu namanya memasukkan air ke dalam lubang hidung. Ya, jadi harus dibiasakan. Kalau nggak biasa, memang seolah-olah cuma kumur-kumur doang, atau di ujungnya ini saja begitu. Makanya kalau orang itu wudunya benar, insya Allah tidak akan terkena penyakit sinusitis itu. Sinusitis itu kalau bisa diobati dengan wudu yang benar, istinsyak dan istinsar, insya Allah bisa sembuh. Banyak bukti-bukti yang memang bahkan orang-orang Eropa itu mengakui bahwasanya wudu itu adalah
sebuah ajaran yang betul-betul mengajarkan ini bukan sembarang ajaran. Karena itu apa? Terkait dengan kesehatan seseorang. Sehingga apa? Orang itu bisa sembuh. Akhirnya banyak orang-orang Eropa itu masuk Islam gara-gara wudhu. Bahkan dulu kalau nggak salah ada pemeran pemeran film Singa Padang Pasir itu yang perjuangannya orang Libya kalau nggak salah itu. Ya betul itu. Nah itu pemerannya itu ketika memerankan wudhu, Omar Mukhtar kalau nggak salah ininya yang diperankan, itu akhirnya dia masuk Islam. Begitu dia memerankan bagaimana wudhunya Nabi itu, sampai akhirnya dia masuk Islam. Jadi ini bukan ajaran sembarangan kan begitu. Nah, kita ini selama ini kadang-kadang meremehkan wudhu, tidak istinsar kan begitu. Sampai wudhu itu juga ya galak kita pada saat mengucurkan air ke tangan ini itu sambil digosok-gosok galak begitu. Ya jangan cuma gini aja kadang-kadang begitu kan. Itu harus galak itu digosok itu galak itu sampai yang punya jenggot panjang. Nah ini siapa yang jenggotnya panjang ini? Nah itu harus disela-selai itu begini ya. Nggak boleh kering ini, harus disela-selai begini. Jangan cuma begini doang. Ini belum, apalagi ini dagu ini belum tentu kena ini. Ya, nah itu harus benar itu. Makanya di sini apa? Fayuhsinul wudu'a, membaguskan wudhunya. Ya, nanti ini mungkin lain lagi nanti kalau dibahas tentang wudhu ini. Ya. Baik, ikhwani fillah, jazakumullah. Belum lagi bicara tentang keutamaan wudhu itu seperti apa. Dari tetesan wudhu yang benar itu akan mengeluarkan dosa-dosa kita. Itu kan banyak hadis-hadis tentang keutamaannya orang yang berwudhu itu. Itu bisa mengeluarkan dosa-dosa kita kalau wudhu kita itu benar. Dari setiap tetesan air wudhu yang jatuh, maka itu bisa menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Beliau selalu menjelaskan fa ahsanal wudu'a. Ya, barang siapa yang berwudu, ya, fa ahsanal wudu'a, lalu membaguskan wudhunya, kharajat khotoyahu. Ya, kharajat khotoyahu. Di sini pakai fiilnya fiil madhi itu. Ya, berarti apa? Telah keluar, bukan sedang keluar, telah keluar. Artinya ada kepastian. Telah keluar khotoyahu, yaitu apa? Dosa-dosanya min jasadihi, dari jasadnya. Hatta takhruju min tahti adfarihi, sampai dia keluar dari ujung kukunya ini. Itu akan keluar dosa ngalir itu. Ya, makanya kenapa? Ya, Bilal bin Rabah itu semasa hidupnya nggak pernah batal dari wudhunya, meskipun tidak digunakan untuk sholat. Begitu dia batal, tentu umpamanya hadas, ya boleh jadi hadas besar atau hadas kecil, nah, salah satunya dengan kentut, maka beliau kemudian berwudhu. Sehingga apa? Ternyata sendalnya itu sudah ada di surga. Ya, jadi sendalnya Bilal bin Rabah itu sudah ada di surga. Sampai kaget itu. Lalu ditanyakan oleh beliau, apa yang membuat engkau dengan sebuah amalan kok bisa sendal kamu aja sudah ada di surga itu? Ya, lalu kemudian dijelaskan, saya tidak pernah batal wudhu dalam setiap hari. Artinya kita ini kalaupun nggak sampai seperti Bilal nggak pernah batal wudhu, maka apa? Hendaknya kita membaguskan wudhu kita, jangan sembarangan. Wudhu itu jangan sembarangan, harus kita baguskan. Jadi hadis-hadis Nabi tentang bicara wudhu itu selalu beliau apa? Fa'ahsanal wudhu'ah, selalu suruh membaguskan wudhunya, karena ini terkait dengan bersuci, ya, untuk melakukan ibadah sholat. Sehingga kalau wudhunya itu tidak benar, tidak beres, tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Ya, ini. Jadi yang pertama bersuci. Baik. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua kata Syekh Jibril,
ketika Nabi itu melakukan ibadah sholat, maka yang harus dipersiapkan apa? Sutra. Sutra itu apa? Penghalang, pembatas. Ya, sutra itu pembatas, penghalang. Karena sesungguhnya orang yang sedang sholat itu, ya, sedang melakukan sebuah ibadah yang ibadah itu betul-betul menghadap Allah Ta'ala, sehingga tidak ada lagi dalam sebuah ibadah itu kemudian terganggu atau diganggu. Siapa yang mengganggu dalam sebuah ibadah? Maka disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dalam kajian tentang kitabus shalah, ya, bab sutra alal musalli, bab sutra bagi orang yang sholat. Nanti bisa dibuka dalam kitab Bulughul Maram, ya, kalau punya kitabnya nanti. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang sedang sholat itu jangan sampai diganggu oleh tiga makhluk. Siapa tiga makhluk ini? Ya, apa? Bukan berarti ini menyamakan, tapi itu yang Rasulullah sampaikan. Yaitu apa? Yaitu wanita. Ya, wanita. Kemudian yang kedua, anjing hitam. Dan yang ketiga, keledai. Ya, ini bukan berarti jangan mau disamakan, masa wanita kayak anjing hitam juga bisa mainkan begitu. Nah, ketiga makhluk ini kalau lewat, maka apa? Maka seandainya itu tidak ditegakkan sutra, maka apa? Salat itu menjadi batal, tidak sah. Ya, itu kalau dilewati tiga orang makhluk ini, yaitu wanita, kemudian keledai, dan anjing hitam. Bahkan yang dimaksudkan anjing hitam itu kalbun aswad asyaiton. Maksudnya apa? Anjing hitam itu adalah setan. Ya, bukan berarti anjing yang hitam di mana-mana itu setan, enggak. Ya, artinya apa? Anjing hitam yang melewati orang yang sedang sholat yang tidak ditegakkan sutra, maka itu menjadi setan yang seperti itu. Ya. Nah, termasuk juga wanita itu dikatakan seperti itu. Apakah dilewati laki-laki di sholatnya batal? Secara harfiah hadis itu tidak batal, tapi kalau seandainya wanita yang lewat itu batal. Maksudnya begini, dalam penjelasan Imam As-Sunani dalam kitab Subul Salam, sarah dari kitab Bulughul Maram, bahwasanya apa? Orang yang sholat itu hukumnya wajib menegakkan sutra. Hukumnya wajib menegakkan sutra. Artinya apa? Harus mendekat kepada sutra. Sutra itu banyak. Bisa tembok dijadikan sutra. Bisa orang yang sedang sholat itu juga bisa dijadikan sutra. Punggung orang yang sedang zikir itu juga bisa dijadikan sutra. Makanya orang yang sedang berzikir, umpamanya kok zikirnya sudah selesai, sementara di belakangnya ada orang yang sholat, maka sedekahlah kepada orang yang sedang sholat itu, diam dulu sampai tunggu selesai. Ya, kecuali antum kebelet, nggak bisa harus ke belakang begitu, ya nggak apa-apa itu. Ya, mungkin ditahan-tahan, malah keciprek di situ kan, repot nanti malahan masjidnya. Ya ini. Maka bersedekah kepada orang itu dengan menjadikan sutra. Tiang masjid juga bisa dijadikan sutra. Ya, jadi hukumnya sepakat para ulama fikih, ya, bagi orang yang sholat itu wajib menegakkan sutra. Nah, orang yang sholat berjamaah, sutranya siapa? Imam itu menjadi sutra. Jadi imam itu menjadi sutra. Berarti seandainya ada orang yang batal, ya, lalu kemudian harus melangkahi, jangan ditahan. Tak enak ntar saya melangkahi orang. Kan dalam hadis itu disebutkan orang yang melangkahi orang yang sedang sholat, lewat orang yang sedang sholat. Maka dalam hadis itu disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kajian kitab Bulughul Maramnya apa? Maka orang itu ya lebih baik berdiri selama 40 tahun dibandingkan dia harus melewati orang yang sedang sholat yang tidak ditegakkan sutra pada saat itu. Makanya kitanya juga jangan sembarangan asal main lewat aja begitu terhadap orang yang sedang sholat. Ya, begitu juga orang yang sedang sholat jangan juga sembarangan tidak menegakkan sutra. Makanya kalau bisa
Ya di sini itu dibikin sutra lah begitu Pak ya. Yang kayu yang ditegakkan begitu kan banyak dijual itu. Ada ya itu. Paling tidak itu mengajarkan kepada kita. Itu kadang-kadang ada orang yang sholat, ya sholat sunnah itu di depan pintu. Apa ya orang mau lewat ini di depan pintu tanpa ditegakkan sutra. Ini enggak seperti itu tidak dibolehkan. Ya Pak. Meskipun ada sebagian ya ulama juga tidak jangan membuat sutra dengan ditegakkan seperti itu. Ada sebagian yang seperti itu karena apa? Kalau itu nanti membuat seseorang itu kayak apalagi sampai di ada gambarnya orang yang sedang sholat begitu kan, itu asal tidak seperti itu. Tapi kalau untuk mengajarkan dan supaya tidak sembarangan sholat, maka nggak apa-apa dengan memakai sutra kayu yang ditegakkan tadi itu. Kalau dulu zamannya Nabi itu kalau nggak dengan anak panah yang ditegakkan, karena masjid itu nggak kayak seperti ini Pak, pakai pasir. Gampang ditancapin begitu aja. Kalau sekarang nggak mungkin anak panah ditancapin, jadi keramik gimana bisa nancap kan nggak mungkin. Kalau enggak itu dulu Nabi belakang pelana unta dengan sutra itu. Jadi kalau orang yang melewati, orang yang sedang sholat, ya itu kalau tidak ditegakkan sutra, lebih baik dia itu berdiri selama 40 tahun. Ini jangan sembarangan juga. Orang yang sholat itu jangan kita asal lewat-lewat begitu saja, ya. Nah, begitu juga orang yang sholat itu hukumnya wajib menegakkan sutra. Jika kalau sholat berjamaah itu imam itu menjadi sutra, nggak apa-apa. Makanya batal sampai antum lewatin begini, itu nggak apa-apa. Karena apa? Sutranya orang berjamaah itu adalah imam. Ya, jadi imam itu menjadi sutra bagi orang yang sholat berjamaah. Ya, orang yang sholat berjamaah itu menjadi sutra. Tapi banyaklah kalau dibahas tentang masalah sutra ini. Bahkan orang yang menegakkan sutra dalam sholatnya itu salah satu di dalam orang itu hendak melakukan ibadah sholat menjadi khusyuk di dalam sholatnya. Itu dengan sutra. Makanya ini juga dibahas di dalam kitab sholat babul hasi alal khusyuk. Bab anjuran supaya khusyuk. Apa itu? Supaya orang itu dalam sholatnya menegakkan sutra. Maksudnya menegakkan sutra nggak harus pakai kayu ditegakkan. Ya, mendekat dengan tembok, mendekat dengan tiang, ya. Atau kalau seandainya sutra orang yang duduk kok ternyata dia pergi, maka kemudian berjalan, nggak apa-apa, berjalan mendekati sutra. Ini nggak batal Pak. Selama ini kalau sudah gerakan 2-3 kali gerakan batal sholatnya. Siapa yang bilang seperti itu? Gak ada hadis yang menjelaskan begitu. Justru malah harus bergerak untuk mendekati sutra. Dan itu sepakat para ahli fikih itu menjelaskan orang yang sedang sholat itu wajib menegakkan sutra. Kalau sutranya hilang, berarti apa? Ya termasuk orang yang sedang sholat di depannya atau orang yang berzikir kita jadikan sutra, kok ternyata dia sudah selesai, maka kita harus mendekat. Berarti mendekat kan kita harus berjalan Pak. Boleh berjalan ke depan, boleh berjalan ke samping, ke kiri, nggak apa-apa. Mendekat ke sutra bukan batal sholatnya, atau mundur juga nggak apa-apa. Bahkan Nabi itu pernah sholat Pak sampai membukakan pintu ketika ada tamu yang membuat dia tidak khusyuk. Dia assalamualaikum. Nabi itu kemudian dehem itu memberikan isyarat bahwasanya apa? Dia sedang sholat sebenarnya. Tapi si tamunya ini mungkin ya nggak paham juga. Akhirnya Nabi itu bergerak membukakan pintu, sembari apa? Melanjutkan sholatnya beliau. Ya, melanjutkan sholatnya. Jadi sholat itu ketika bergerak, tentunya gerakan itu sesuatu yang terjadi tidak asal main bergerak Pak. Nggak mungkin masa kalau nggak ada sebabnya orang mau sholat bergerak sambil joget begitu, ya kan? Nggak mungkin, nggak boleh seperti itu. Tapi bergeraknya itu kalau ada sesuatu seperti mendekat kepada sutra. Ketika ada tamu yang membuat tidak khusyuk, sudah dehem masih juga terus, maka boleh bergerak untuk supaya sholatnya itu khusyuk. Nah ini nanti bisa dibuka dalam kitab Bulughul Maram. Kenapa anak kasih rujukan di dalam kitab Bulughul Maram? Kitab ini Pak
kitab yang diakses oleh, kalau di Indonesia ini diakses oleh baik orang Muhammadiyah maupun orang NU. Itu pakai dua kitab, pakai kitab Bulughul Maram ini, karena kitab ini itu bisa dipakai ya semua golongan itu. Tetapi kitab Bulughul Maram itu tentunya kitab yang masih umum, sehingga butuh di dalam syarahnya. Apa itu syarah? Penjelasannya. Maka kalau mau penjelasannya itu ada di dalam kitab Subulus Salam oleh Imam As-Sanani, atau dalam syarah Syekh Basam dalam kitab Tawdihul Ahkam. Boleh yang seperti itu. Kalau sudah terjemahan semua ini. Iya. Jadi kita ini sudah dimudahkan dengan terjemahan itu. Baik, jadi orang yang sholat itu wajib baginya menegakkan sutra, ya, pembatas. Ya, kalau sutranya hilang, maka dia harus mencari sutra lagi, dan itu boleh bergerak, nggak apa-apa. Ya, tidak membatalkan di dalam sholatnya. Termasuk sholat di rumah juga. Nah, termasuk sholat di rumah juga, meskipun di rumah ini kan nggak ada lalu-lalang, tetap mendekat sutra juga. Ya, jangan biasakan tidak mendekat sutra. Nah, sutra itu dengan tempat sujud kurang lebih itu ala sibrin, 1 jengkal. Makanya kita sholat begini kan. Nah, ini bisa kita jadiin sutra ini. Maka dengan sutra itu pada saat kita sujud itu kurang lebih satu jengkal. Ya, kurang lebih seperti itu. Makanya ketika ada orang yang ngeyel melewati orang yang sudah pakai sutra, tapi dia tetap ngeyel mau apa? Mau melewati, apa kata Nabi? Faktuluhu. Maka hendaknya orang itu membunuhnya. Maksudnya apa membunuhnya di sini? Gak mungkin Pak dibunuh beneran. Ya, maksudnya apa? Dicegah dengan tangannya. Kalau perlu dikepret begitu Pak. Kalau masih ngeyel begitu, ini sudah ada sutra ini. Sudah ada sutra Pak, masih dia lewat di sini Pak. Maka kata Nabi apa? Faktuluhu. Ya, suruh ini mencegahnya dengan kuat begitu. Jangan sampai dia melewati. Kasihan nanti dia lebih baik berdiri 40 tahun. Dosa Pak dia itu. Ya, itu harus selesai. Jadi orang yang melewati, orang yang sedang sholat, sementara di situ sudah ditegakkan sutra, dia masih melewati. Maka lebih baik dia berdiri selama 40 tahun. Tapi kalau orang sholat di sini meskipun nggak ada sutra, lewatnya jauh ya Pak, apa? Itu nggak masalah Pak, kalau dia jauh jaraknya begitu. Ya, kalau nggak ada itunya kan repot semua nanti Pak itu. Makanya lebih baik itu adalah menegakkan sutra. Ya Pak ya, baik, ini mungkin kita tidak sampaikan lagi yang panjang lebar itu banyak. Makanya nggak sengaja ada. Kalau dibahas tentang masalah sholat itu 1 tahun Pak, nggak habis Pak sebenarnya Pak. Itu orang dalam kitab-kitab fikih itu, kitab sholat itu banyak di dalam babnya Pak. Mulai dari babul miyah. Bab miyah itu apa? Bab air. Ya, sampai air seperti apa yang bisa kita gunakan untuk wudhu. Apakah itu airnya suci saja? Maka nggak bisa, harus suci dan mensucikan. Seperti wudhu pakai air yang suci, air kelapa. Air kelapa itu boleh nggak kita gunakan wudhu? Nggak boleh Pak. Karena itu cuma suci doang, tapi tidak mensucikan. Air teh itu suci nggak Pak? Suci. Tapi pada saat kita gunakan untuk wudhu, maka tidak sah Pak. Karena apa? Tidak mensucikan air teh itu. Ya Pak ya. Nah ini sampai dibahas loh Pak itu, yang disebut dalam babul miyah itu. Ya, babul miyah, bab tentang air-air. Nanti belum lagi ada bahasa bab izalatun najasa, bagaimana menghilangkan najis dan lain sebagainya. Jadi kalau bahas tentang sholat ya nggak mungkin cuma 1 pertemuan bisa 1 tahun itu ya. Nanti mungkin ya bisa yang lain kajiannya tentang kajian fikih ya tentang masalah sholat. Baik, Bapak sekalian. Nah, sekarang yang berikutnya apa ya? Dalam sifat sholat Nabi, kata Syekh Jibril adalah apa? Meluruskan shaf. Ya, meluruskan shaf. Kalau orang yang sholat berjamaah, maka wajib meluruskan apa? Shaf. Shaf itu diluruskan.
Dan ketika diluruskan soft, itu bukan sekedar diluruskan, tapi juga dirapatkan, Pak. Nah ini kita lihat ya, hampir ya kaum muslimin, makanya yang kan sudah kita sampaikan, kata Syekh Masyhur Ubaidah ketika menjelaskan tentang qaulul mubin fi akhta'il musallin, sebuah kenyataan bahwasanya apa? Orang yang sedang sholat itu banyak sekali dalam kesalahannya. Sampai berapa? Lebih dari 300 kesalahan. Dan kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin pada saat sholat itu berjamaah, tidak merapatkan shaf. Ya Pak ya? Orang yang tidak merapatkan shaf, maka salah satu kenapa orang itu tidak khusyuk di dalam sholatnya. Kalau orang itu sholat berjamaah tidak dia rapatkan shafnya, maka di situ akan didatangi oleh setan, Pak. Jadi orang yang sholat berjamaah itu tidak dirapatkan kakinya, maka akan didatangi oleh setan. Kata Nabi apa? Setan itu nanti seperti anak kambing yang sedang berlari-larian. Kita tahu kan Pak, anak kambing itu kalau dilepas lalu dia larian kemana-mana, itu nggak jelas begitu kan Pak, ya miring-miring kadang-kadang begitu. Nah seperti itulah pada saat kita sedang sholat tidak dirapatkan shaf, maka setan itu seperti anak kambing, ya berlari-larian di sekitar kita. Maksudnya siapa setan di sini Pak? Yang dimaksud di sini adalah jin kafir, Pak. Setan di sini adalah jin kafir. Karena jin kafir itu ada di sekitar kita 24 jam. Jangankan kita sholat Pak, nggak sholat aja kita ini didatangi setan Pak, didatangi jin kafir Pak. Dan itu disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bi qarinatum minal jin." Tidaklah dari kalian melainkan akan disertai qarinatum minal jin, teman dari jin. Biasanya orang awam itu nyebutnya apa? Jin qarin. Maksudnya apa? Kita dikuntit, kita diikuti terus oleh jin kafir. Ini kata Imam Nawawi yang dimaksudkan hadis ini ketika beliau menjelaskan dalam kitab Sahih Muslimnya, ya sarah kitab Muslim, Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan maksudnya apa? Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinatun minal jin. Tidaklah salah seorang dari kalian melainkan akan disertai, diikuti teman dari jin. Yang dimaksudkan di sini jin kafir. Makanya pada saat itu para sahabat bertanya, qalu wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga termasuk diikuti jin kafir? Pada awalnya dia mengatakan, qala wa iyaya, betul aku juga diikuti oleh jin kafir. Illa anallaha a'anani alaihi fa aslama. Melainkan aku ini ditolong oleh Allah Ta'ala, karena dia seorang nabi dan rasul, Mbak. Beda, kita nggak nabi, nggak rasul itu, ya kan? Sehingga apa kata Nabi? Aku ini ditolong oleh Allah Ta'ala. Jin yang masuk Islam, jin yang kafir tadi, fa aslama, diislamkan. Fala ya'muruni illa bi khairin. Jin yang sudah masuk Islam, dia tidak menyeru kecuali dalam kebaikan. Sementara jin yang ikuti kita ini jin kafir, Pak. Ya, jin kafir. Makanya orang yang sholat itu kan ketika pertama mendengar adzan, setan itu ngibrit, jin kafir itu ngibrit, Pak, lari. Ya, akan lari sejauh-jauhnya. Karena dia takut dengan adzan itu. Begitu adzan selesai, maka dia balik lagi, Pak. Balik lagi itu. Makanya sholat sunnah ini, ya orang sholat sunnah itu hati-hati juga kan, setannya belum setelah adzan dia balik lagi, Pak. Ngocok-ngocokin pada saat sholat sunnah itu. Ya, sholat sunnah itu akan digoda lagi itu. Ya, sebenarnya supaya tidak ikhlas juga, ya. Supaya tidak ikhlas, kadang-kadang ada mertua kamu itu datang ke sebelahnya, bagusin sholatnya nih. Nah, jadi riak kan begitu. Ada calon mertua nih, yang begitu. Wah ini, jadi riak itu nanti, ya kan? Nah itu kalau nggak dibikin apa? Wah dibikin nggak jadi sholat sunnah itu, mules itu perutnya, Pak. Itu setan kelakuannya jin kafir itu begitu, Pak. Begitu dikumandangkan iqamah, jinnya ngibrit lagi itu, Pak. Takut lagi. Begitu selesai
selesai iqamah, ya datang lagi dia. Nah pada saat dia datang, sholat berjamaah itu apa Pak? Maka di situ dia akan mempengaruhi orang yang sedang sholat. Begitu imam sudah takbir, jamaah juga ikut takbir, maka kemudian yang pertama dibikin sesuatu yang supaya tidak khusyuk. Ingat apa? Motor ente belum ente kunci itu, gimana ntar kalau hilang tuh, begitu kan? Kalau nggak ingat, ya tadi saya ninggalin rumah, jangan-jangan kalau ibu-ibu apalagi tadi belum matiin kompor nih, itu dan lain sebagainya. Akan diingat-ingetin apa? Hal-hal yang memang sudah ia tinggalkan tadi untuk pergi ke masjid itu Pak. Begitu dia sudah hilang, maka apa? Dibikin tuh mules perutnya itu biasanya. Makanya kata Nabi apa? Kalau kita sholat itu dalam kondisi perut itu mules, maka tetap kita sholat itu gangguan dari jin kafir Pak. Sehingga kata Nabi, kita pada saat membatalkan itu kalau kita sudah mendengar suaranya. Suara kentut maksudnya Pak, itu kalau dalam bahasa Arab suara kentut itu apa? Durrot. Karena memang bunyinya kan begitu Pak, durrot. Ya, durrot itu bunyi kentut yang kentut yang ada bunyinya itu namanya durrot. Atau kata Nabi apa? Pada saat mencium baunya apa? Kentut yang tidak berbunyi Pak, itu namanya fusa. Memang fus begitu kan Pak. Jadi itu kalau bahasa Arabnya kentut yang nggak ada bau, yang nggak ada suara apa? Ini namanya fusa. Ya fusa itu. Nah kalau nggak mendengar, nggak juga tercium baunya, meskipun perut itu mules, tetap laksanakan sholat, jangan membatalkan Pak. Jangan membatalkan, tetap terus. Ya, jadi ini akan digoda oleh setan. Bahkan orang yang afan ini, orang yang terkena prostat, prostat kadang-kadang kan susah kencing atau kencing memang nggak bisa berhenti kan begitu Pak. Maka solusinya apa? Di dalam kajian kitab sholat itu, maka orang ini disebut dengan salasilul baul. Salasilul baul itu orang yang terus-menerus terkena kencing. Maka apa? Hendaknya pada saat sebelum dia wudhu bersihkan dulu, bersihkan dulu kemaluannya. Setelah itu pakai pampers. Kan sekarang sudah ini sekali Pak, pakai pampers. Setelah pakai pampers berwudhu. Setelah wudhu bahkan dia sholat, meskipun dia keluar maka tidak batal Pak. Ini bagi orang yang salasilul baul. Maksudnya apa? Orang yang terus menerus keluar air seninya, meskipun hanya setetes, 2 tetes kan begitu. Baik laki-laki maupun wanita, maka ini yang disebut dengan salasilul baul. Ya, maka tetap sholat, lanjutkan Pak, nggak apa-apa itu. Karena itu nanti juga termasuk setan itu, jin kafir akan mengeluarkan air itu Pak. Kalau memang itu sudah terbiasa seperti itu, akan diganggu itu oleh jin kafir itu Pak. Nah ini, jadi ini ya tentunya harus kita pahami bahwasanya apa? Kita hendaknya mengetahui tipu daya setan pada saat kita sedang sholat. Nah salah satunya sholat berjamaah ini meluruskan dan merapatkan shaf, ya Pak ya, merapatkan shaf. Nah, baru yang keempat ini mungkin satu lagi ini sedikit karena saya sudah mendengar bel ini berarti ada disuruh berhenti ini kan. Jadi sedikit lagi nih, satu lagi nih. Berarti yang kemudian yang keempat sifat sholat Nabi kata Syekh Jibrin adalah apa? Pada saat sudah semuanya dirapatkan segala macam soft tadi, ya Pak ya. Kemudian sudah termasuk sutro ditegakkan dan lain sebagainya. Kalau sholat berjamaah imamnya menjadi sutro. Kalau sholat munfaridan sendiri maka harus menegakkan sutro. Kalau nggak tembok ataupun tiang ataupun sesuatu yang bisa ditegakkan, ya, dan sudah wudhu tadi. Maka yang keempat ini adalah berdiri dan niat. Nah, niat ini. Bagaimana niat di dalam sholat Pak? Bagaimana niat di dalam sholat? Apakah niat itu sesuatu yang harus diucapkan atau sebaliknya niat itu memang pekerjaan di dalam hati? Ya, maka Imam Nawawi pernah menjelaskan dalam kitab Al-Majmu'-nya, beliau pernah menjelaskan
Maka niat itu an-niyat mahalluha fil qalbi wal qawlu mahalluha fil lisan. Niat itu letaknya di dalam hati dan ucapan itu letaknya di dalam lisan. Ini jangan dibalik. Kadang-kala ada orang itu niat itu diucapkan, sementara pada saat dia melakukan ibadah sholat, pada saat dia harus melafazkan itu di batin. Maka ini tidak dibolehkan seperti itu. Ya, sehingga apa kata Imam Nawawi, niat itu letaknya di dalam hati dan ucapan itu letaknya di dalam lisan. Ya, karena niat itu adalah pekerjaan hati, Pak, bukan pekerjaan di dalam lisan. Ya, sehingga kenapa muncul ada orang yang niat itu kok kemudian dilafazkan, lalu kemudian sampai dengan kalimat yang sering kita dengar. Apakah ini ada contoh dari Nabi atau tidak? Satu pun kalau anak tidak dapatkan dari beberapa kitab yang sudah anak baca, tidak satu pun kitab itu menjelaskan kalau Nabi itu pada saat niat itu kemudian melafazkan di dalam niatnya itu. Begitu juga anak cari barangkali dalam kitab Al-Isobahnya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika perjalanan para sahabat dalam hidup mereka termasuk dalam ibadahnya, tidak satu pun anak dapatkan dari para sahabat itu ketika sholat niatnya itu diucapkan. Tapi ketika orang yang melakukan niat itu diucapkan, ditanya kenapa niat itu diucapkan, kan nggak ada contohnya dari Nabi. Mereka mengatakan apa? Untuk memperkuat di dalam niat, katanya. Biasanya begitu. Untuk memperkuat di dalam niat, makanya kemudian diucapkan supaya pikiran kita nggak kemana-mana. Sampai-sampai ketika ada orang yang sudah diucapkan niat, karena untuk memantapkan di dalam hati, bahkan sampai ada orang yang dengan pemahamannya, orang yang sudah niat itu maka nggak boleh mendengar apa-apa. Ya nggak mungkin orang sholat itu nggak mendengar apa. Kita punya telinga kok. Kan begitu, kita punya mata kok, nggak mungkin kita nggak mendengar dan nggak melihat. Itu seringkali kemudian sampai ketika imam itu sudah waladhdallin, dia masih sibuk dengan niatnya. Karena ada orang yang niat itu kalau tidak pas, ya Pak ya, tidak pas ketika takbir itu dengan hatinya tak begitu apa, kalau orang Betawi bilang apa, kalau nggak nyekrok gitu, kalau nggak megang begitu ininya nggak pas begitu, nggak boleh nggak boleh selisih begitu, itu nggak akan dia takbir, nggak akan sendekat dia. Jadi sepanjang rakaat pertama itu sibuk, ya imam itu sudah waladhdallin, dia masih dengan melafazkan niat, dan begitu ini nggak jadi lagi terus begitu. Nah, terjadi was-was seperti itu. Nah, kenapa kok kemudian ada niat itu dilafazkan? Apakah Imam Syafi'i itu melafazkan? Ya ini kita, karena yang banyak melafazkan, kalau anak baca di dalam bagaimana orang itu bermadhab kepada imam yang empat, ternyata mereka ini rata-rata bermadhabkan kepada Imam Syafi'i, niat itu dilafazkan. Sementara tiga imam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam madhabnya itu tidak satu pun mereka melafazkan di dalam niat. Tetapi ketika mereka bermadhabkan kepada Imam Syafi'i, mereka itu kemudian melakukan niat itu dilafazkan. Lalu apakah Imam Syafi'i itu melafazkan di dalam niatnya? Ternyata Imam Syafi'i juga tidak melafazkan di dalam niatnya. Ini anak sudah baca dalam kitabnya beliau, tidak satu pun. Lalu kenapa orang yang bermadhabkan kepada Imam Syafi'i kok melafazkan di dalam niatnya? Ternyata ini salah faham terhadap ucapan Imam Syafi'i. Apa ucapan Imam Syafi'i? Ya, apa ucapan Imam Syafi'i? Ya, ini akan dapatkan dalam penjelasan beberapa kitab. Ada dulu seorang imam Abu Zubair. Ya, Abu Zubair itu sekitar kurunnya setelah perang salib sekitar tahun 500 Hijriah.
beliau itu wafat ya. Artinya kurun waktunya dengan Imam Syafi'i, kan Imam Syafi'i itu wafat sekitar tahun berapa? 204 Hijriah. Ya, lumayan panjang kan begitu. Tahun 500-an itulah ya Imam Abu Zubair itu namanya, yang menjadi bermadhabkan kepada Imam Syafi'i, itu salah paham terhadap ucapan Imam Syafi'i. Apa ucapan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu pernah berkata begini, idza nawa hajjan au umratan ya ajza'a. Jadi apabila orang itu niat untuk haji maupun dia umrah, ajza'a. Ajza'a itu tetap sah. Wa illam yatalafat, meskipun dia tidak melafatkan. Jadi begini, kalau orang yang melakukan ibadah haji dan umrah itu kan ada orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwasanya itu bisa diucapkan, bisa tidak diucapkan, dan itu juga bisa dikatakan itu juga bukan niat sebenarnya. Seperti labbaik Allahumma hajjan ya, wa umratan dan lain sebagainya, itu kan bentuk di dalam memulai pada saat orang itu melakukan ibadah haji maupun umrah. Jadi labbaik Allahumma ya hajjan au umratan ya. Maka seandainya tidak dilafadzkan seperti itu, maka kata Imam Syafi'i, wa illam yatalafat, maka apa? Ajza'a, itu tetap sah. Nah, beliau kemudian melanjutkan ucapannya ini yang salah pahamnya di sini. Walaisa kas-shalah, dan tidaklah sama dengan sholat. Ya. Dan tidaklah sama dengan sholat, la yasihhu illa bin nutqi. Tidak sah sholat kecuali dengan diucapkan. Apa maksudnya Imam Syafi'i? Tidak sah sholat kecuali ya dengan diucapkan, binutki. Nutki itu diucapkan. Maksudnya Imam Syafi'i itu tidak sah sholat kecuali pada saat dia sholat itu tidak sah kecuali diucapkan, itu pada saat dia takbiratul ihram, bukan niat di sini. Ini dijelaskan dalam kitab al-umnya beliau ini. Jadi anak ulang lagi, walaisa kas-shalah, dan tidaklah sama dengan niat di dalam sholat. La yasihhu, tidak sah sholat ya illa binutki, kecuali dengan diucapkan. Maksudnya dengan diucapkan di sini yaitu apa? Pada saat takbiratul ihram, bukan pada saat orang itu sedang berniat. Niat itu tidak sah, apa sholat itu tidak sah kecuali niat itu diucapkan. Bukan itu yang difahami. Kata Imam Syafi'i, tidak sah sholat kecuali dengan diucapkan itu takbiratul ihram. Sehingga takbiratul ihram itu nggak boleh dibatin, harus diucapkan Allahu Akbar, begitu Pak. Ya, jadi ini salah pahamnya terhadap ucapan Imam Syafi'i. Ya, ada seorang ulama yang bermadhabkan kepada Imam Syafi'i. Ya, baik Bapak sekalian dan Ibu sekalian, ya. Sehingga niat itu ya tentunya di dalam hati. Termasuk Imam Nawawi itu kan madhabnya siapa? Madhabnya Imam Syafi'i, bermadhabkan kepada Imam Syafi'i. Itu mengatakan tadi an-niyah mahalluha fil qalbi wal qaul mahalluha fil lisan. Niat itu letaknya di dalam hati, sedangkan ucapan itu letaknya di dalam lisan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin waktunya ini, mungkin silakan barangkali ada yang ditanyakan. Fadhil silakan. Ya silakan. Pada saat berjamaah bacanya zahar, itu imam mengucapkan bolak balik itu langsung amin atau nunggu imam dulu tuh? Amin ya bareng imam. Ya, aminnya bareng imam. Nah, yang sering kan biasanya kan langsung imam langsung jawab. Iya, harusnya bareng sama imam. Bahkan ketika dalam hadis itu dijelaskan, seandainya aminnya imam dengan aminnya si makmum itu berbarengan, maka para malaikat pada saat mendengarkan itu maka dia akan memintakan ampunan kepada Allah Ta'ala. Itu hadisnya sahih. Ya, sehingga apa? Imam itu juga harus mengucapkan amin juga sunahnya, tapi imam seringkali tidak mengucapkan amin. Jadi imam itu mengucapkan amin juga. Ya, jadi bukan makmum saja yang mengucapin amin, tapi imam juga mengucapin amin.
waladhdallin, maka imam mengucapkan amin dan makmum juga mengucapkan amin. Dan jika aminnya makmum dengan imam itu bersamaan, maka para malaikat itu akan mendoakan supaya orang yang sholat pada saat itu akan dimintakan ampunan kepada Allah Ta'ala. Ya, itu hadis sahih, itu hadisnya sahih. Jadi harus bersamaan, Pak, nggak boleh menyelisihi, harus bersamaan. Ya, beda dengan gerakannya. Kalau gerakan nggak boleh bersamaan. Ya, nungguin dulu gerakannya. Gerakan imam itu dengan gerakan makmum, maka jangan makmum itu menyamai gerakan imam. Harus nunggu imamnya gerakannya dulu, baru kemudian makmumnya. Kalau ada imam yang gerakannya itu didahului oleh makmum, maka bisa tidak sah sholat itu. Ya, tidak sah. Ya, termasuk ya, terutama ini masalah salam ini. Seringkali begitu imam assalamualaikum belum kelar baru ini makmumnya lebih duluan ini, ya kan? Maka tidak sah sholat itu. Ya, tidak dibolehkan. Ya, bahkan ya begitu juga imam juga harus tumakninah juga. Ya, gerakannya itu jangan terlalu cepat. Ya, jangan terlalu cepat juga kan begitu. Ya, jadi ini juga memang harus diperhatikan hal yang seperti ini. Ini kaitannya nanti dengan sholat berjamaah itu seperti apa, Pak? Itu, ya. Kan nanti bermakmum itu seperti apa, menjadi masbuk itu seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Baik, barangkali seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin yang lain tadi. Tolong. Terima kasih, Ustaz. Jadi saya sering mendengar ini ya. Kadang-kadang di sholat jamaah itu ada makmum atau masbuk yang ketika sholat di belakang imam, karena suaranya dikencangkan ya atau dijaharkan sehingga mengganggu kanan kiri. Itu ada nggak dasarnya itu, Ustaz? Ya, baik. Ya, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, maka ini pernah terjadi pada zaman beliau sendiri ketika beliau pernah sholat subuh. Sholat subuh itu beliau menjaharkan kan bacaannya beliau. Lalu pada saat beliau itu sedang sholat subuh, ada makmum di belakangnya seorang sahabat itu yang kemudian mengikuti bacaan Rasulullah SAW itu dikeraskan. Begitu selesai sholat, beliau menegur si makmum tadi, kamu sedang mengacaukan bacaan saya ya. Nah itu beliau tidak suka. Artinya beliau menegur itu melarang. Makanya sejak itu kemudian beliau menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, dan itu menjadikan asbabul wurudnya. Apa kata Nabi? Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk menyempurnakan makmum. Ya, maka di situ disebutkan faida kabaro fakabiru, apabila imam itu takbir ikut takbir. Sampai ketika disebutkan wa idza raka'a farka'u, ketika imam itu rukuk maka kalian rukuk. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam itu sujud maka hendaknya kamu ikut sujud. Wa idza qara'a fa'ansitu. Nah, apabila imam itu membaca dijaharkan fa'ansitu, disuruh diam. Fa'ansitu. Maka dalam hadis itu juga dijelaskan lagi kalau bacaan imam itu menjadi bacaan makmum, makanya kita diam itu menjadi bacaan makmum juga. Bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Ya, jadi kenapa kita diperintahkan untuk diam? Dan itu ada di dalam surat dalam surat Al-A'raf itu. Ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di situ kan disebutkan. Ya, itu terkait dengan masalah sholat, bukan terkait di luar sholat. Kalau di luar sholat resikonya kalau antum ada orang yang dengar baca Quran, begitu antum naik motor, antum harus berhenti, ya kan? Tapi ini tidak terkait dengan secara umum, tapi ini terkait dengan masalah sholat. Surat Al-A'raf ayat yang akhir-akhir 206 kalau nggak salah itu. Nanti antum bisa buka. Itu terkait dengan sholat. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm. Ya, dalam kitab Al-Muhallahnya, beliau ini ahli fikih dari para imam yang termasuk imam yang pertama. Beliau ini
imam yang tidak jauh meninggalnya dengan imam yang 4, di sekitar tahun 400 Hijriah di wafat, Imam Ibnu Hazm. Itu ahli fikih. Itu menjelaskan apa? Kalau imam itu membaca dijaharkan, maka apa? Kewajiban kita makmum adalah fa'an situ. Dan itu disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 206 itu. Ya, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu terkait dengan sholat sebenarnya, bukan terkait secara umum. Ya, kalau secara umum ya antum nanti resikonya kalau antum mendengar orang baca Quran, antum lagi di jalan harus antum diem. Berarti antum kalau mau kerja bisa antum terlambat nanti, ya kan? Nah itu, jadi resikonya begitu. Di situ kan diperintahkan fa'an situ, ya kan? Suruh diam. Ini sehingga apa? Nggak boleh. Imam itu jangan diganggu bacaannya. Ya, maka tugas kita itu apa? Diem. Bahkan seandainya si imam itu dengan bacaannya itu, lalu sementara dalam bacaan seandainya kita tidak membaca surat Al-Fatihah umpamanya, sedangkan dalam surat Al-Fatihah itu apa? Dalam sholat itu hukumnya apa? Wajib kan? Ya. Ketika disebutkan dalam hadis sahih juga riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan, ya, kalau ada orang yang sholat ya tidak membaca ya bifatihatil Quran, ya, maka apa? Maka orang itu tidak sah di dalam sholatnya. Ya, tetapi ketika ini kan hadis secara umumnya begitu, malam yaqra bifatihatil Quran, ya, orang yang tidak membaca Quran, apa namanya, umul Fatihah, umul Quran, yaitu surat Al-Fatihah, maka tidak sah dalam sholatnya. Itu seandainya dia tidak baca. Tapi ketika dia mendengar, maka bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Itu ada hadisnya. Ya, berarti tetap sah sholatnya. Ya, la sholata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Kan hadisnya begitu kan? Tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Ini hadis secara umum, masih sifatnya. Ketika dijelaskan tentang orang yang sholat berjamaah, lalu ketika sholat berjamaahnya itu bersama imam, lalu dia mendengarkan, maka kalau ada imam yang dijaharkan, maka cukup dia mendengarkan. Seandainya dia tidak membaca Al-Fatihah itu, karena ada hadis lain yang juga menjelaskan bacaan imam itu bacaan makmum juga, termasuk seandainya dia tidak membaca surat Al-Fatihah tadi. Ya, itu tetap sah. Ya, tapi ahsan tetap baca kalau bisa. Ya, kalau bisa itu tetap baca, cuman jangan berisik tadi. Karena berisik itu nanti bisa mengacaukan bacaan si imam itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Betul, masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Ya, barangkali. Ya, barangkali sampai di sini mudah-mudahan menjadi manfaat. Apa ini nanti pertemuan masih Anda lanjutkan? Apa ini? Nggak tahu juga ini. Ya, masih dilanjutkan nanti. Ya, apa mungkin masih sekali pertemuan lagi apa ini nanti ya. Karena ini memang sholat itu bagian penting, ya Pak ya, dari ibadah kita ya. Awal dihisab itu sholat, ya Pak ya. Dan memang sholat ini menjadi ukuran dari amal ibadah kita yang sudah Anda jelaskan waktu itu kalau salah Pak ya, menjadikan kalau orangnya sholatnya benar, maka amal ibadahnya juga akan ikut benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, maka amal ibadahnya lain juga boleh jadi nggak benar nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Afan, akhiri sampai di sini mudah-mudahan menjadi manfaat baik buat anak, buat antum. Akhirnya Anda tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran wa jazakallahu khairan kami ucapkan kepada Ustaz yang telah menjelaskan kepada kita tentang sifat salat Nabi walaupun masih mukadimahnya, dan kita berharap nanti ke depannya tetap dilanjutkan agar tidak tanggung pembahasannya. Semoga apa yang kita dengarkan dan menjadi wawasan bagi kita pada hari yang berbahagia ini kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.